Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bil alamin fil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ba'd. Ya lupa ya. Baru pertama soalnya ya. Bapak dan Ibu-ibu jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang insyaallah dimuliakan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid untuk salat subuh berjamaah di hari pertama bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah kita tadi sudah bangun malam untuk sahur dan juga mungkin sebagian ada yang menambah sholat malam pagi ini ke masjid dan tadi sholat subuh sudah kita lakukan. Sekarang kita masih melakukan kajian subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa yang kita lakukan hari ini dan hari-hari ke depan selama 30 hari di bulan Ramadan ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna-sempurnanya dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua Takmir, Pak Masrur tadi malam, bahwa untuk subuh kajian yang dilakukan di samping kajian kultum seperti biasanya, yang kajian rutin juga ada yang berjalan, ya. Yaitu Pak Fadil dan saya. Pak Fadil nanti akan ngaji tafsir, saya juga izinkan untuk meneruskan kajian kitab Nasihatul Ibad, ya. Jadi nanti yang lain-lain ya temanya beragam, ya, dan tentu saja sebagian besar terkait dengan Ramadan. Nah, Pak Fadil kemarin juga sudah menyampaikan meskipun ngaji tafsir berbicara tentang ayat-ayat yang terkait dengan puasa. Nah, sementara saya ngaji kitab Nasihatul Ibad. Ya kalau ada yang terkait dengan puasa ya nanti kita kaitkan dengan puasa. Karena ini ngaji rutin, ya mungkin waktunya berbeda Pak Fadil, ya tidak kultum sekedar yang 7 menit atau 10 menit itu, ya kita ngaji biasa. Ya. Maksimal ya 30 menit lah maksimal. Seperti Pak Fadil juga 30 menit ya. Oke, khusus untuk hari Kamis dan Sabtu. Ya. Untuk Ahad, dialog berarti apa? Berarti itu memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu-ibu untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang dianggap perlu untuk dibahas bersama. Jadi kalau hari-hari lain itu topik pengajiannya dari ustadz masing-masing, kalau hari Ahad topiknya berasal dari jamaah. Oleh karena itu tolong untuk hari Ahad disiapkan pertanyaan dari rumah ya untuk bisa dibahas Pak Fadil dan insya Allah juga nanti ustadz yang lain yang hadir ya. Kalau di jadwal itu nama saya yang disebut ya. Anggap saja saya itu sebagai hostnya nanti itu ya. Nanti yang akan memberikan jawaban ya lebih banyak Pak Fadil atau ustadz yang lain. Baik, sekarang kita mulai ya.
Untuk kajian kitab Nasihatul Ibad, ya, yang terakhir kita sudah membahas makalah yang ke-29 dari bab rubai. Bab yang isinya 4 poin nasihat, ya. Nah, makalah yang ke-29 ini merupakan pangandikan dari Hamid Al-Laffaf, semoga Allah merahmatinya. Hamid Al-Laffaf ini menyatakan arba'atun talabnaha fi arba'atin fa akhtana turuqaha fa wajadnaha fi arba'atin ukhra. Talabna al-ghina fil mali fa wajadnahu fil qanaah. Wa talabna ar-rahata fi tharwati fawajadnaha fi qillatil mal wa talabna al-ladzat fi ni'mati fawajadnaha fil badanis sahih wa talabna al-ilma fi batnin shiba'in fawajadnahu fi batnin ja'i'in. Hamid Al-Laffaf menyampaikan kami atau kita ini, ya, mencari 4 hal, tetapi ternyata kita salah jalan, ya. Tapi kita menemukan pada 4 hal yang lain, ya. Jadi kita mencari 4 hal, ternyata jalannya salah. Tetapi kita kemudian menemukan 4 hal yang lain. Yang pertama, talabnal ghina fil mali fajadnahu fil qanaah. Kita ini mencari kekayaan, ya, di dalam harta. Jadi kita mengira yang namanya kekayaan itu ada di dalam harta, ya. Fawajadnahu fil qanaah. Ternyata kekayaan itu kita dapatkan di dalam sifat qanaah. Sifat menerima atas pembagian yang Allah berikan kepada kita. Wa talabna rahata fi tharwati fawajadnaha fi qillatil mal. Kita ini mencari ar-rahah itu, ya, istirahat, santai, ketenangan, kelonggaran, ya. Ya. Fi tharwati di dalam harta yang banyak. Ternyata itu keliru, ya. Fawajadnaha fi qillatil mal. Kalau kita itu ingin mencari ketenangan, ketentraman, santai, bisa istirahat banyak, itu justru ketika tidak punya uang, sedikit uang saja, ya, sedikit harta saja, ya. Yang ketiga, kita mencari kelazatan, ya, kenikmatan di dalam nikmat, ya. Fawajadnaha fil badanis sahih. Ternyata itu keliru, ya. Kita menemukan kenikmatan, kelazatan itu justru pada badan yang sehat. Dan yang keempat, kita mencari ilmu di dalam perut yang kenyang, ya. Itu juga salah, ya. Ternyata kita menemukannya justru ketika dengan perut yang lapar. Nah, poin yang pertama sudah kita bahas, ya. Pagi ini kita akan melanjutkan membahas poin yang kedua. Wa talabna rahata fi tharwati fawajadnaha fi qillatil mal. Wa talabna rahata, dan kita ini mencari ar-rahah. Ar-rahah ini, ya, yang terjemahannya dalam bahasa Indonesia, ya, tadi itu bisa ketenangan, ketentraman,
kelonggaran tadi Pak Fadil menyebut. Imam Nawawi memberikan penjelasan singkat zawalal masyaqqah. Yang namanya ar-rahah itu hilangnya kepayahan. Ya. Orang itu kan kalau bisa istirahat kan payahnya hilang itu. Ya. Tidak punya beban, tenang, tentram, ya. Saya pikir apa-apa. Ya. Nah mencari ar-rahah di mana? Fitsarwati. Ya. As-sarwah itu oleh Nawawi diberi syarah ay kasratil wal. Mencari ketentraman, ketenangan, istirahat, santai di dalam harta yang banyak. Ya. Nah itu ternyata keliru itu. Ya. Fawajadnaha fi qillatil mal. Ya. Ternyata kita menemukan as-sarwah, ya, ternyata kita menemukan arwah maksud saya itu fi qillatil mal, di dalam sedikitnya harta. Nah, ini memang harus difahami dengan pelan-pelan ini ya. Jadi orang itu pada umumnya memang saya kira ya mengira ya dikiranya kalau uangnya itu banyak, hartanya banyak, itu akan mendapatkan ar-rahah tadi, hilangnya kepayahan itu. Ya. Bisa santai, bisa tentram, bisa tenang, begitu ya. Ternyata itu salah. Ya. Ternyata orang itu kalau pengen tenang, santai, ya, tidak payah, ya, itu ya sedikit saja uangnya itu, hartanya sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Ya. Nah ini kalau kita lihat memang ya begitulah fenomenanya ya. Orang itu kan kalau hartanya banyak pasti lalu ya sibuk kan ya mengurusi hartanya itu. Ya. Saben hari yang dipikir, yang diurus ya harta terus tidak habis-habis itu. Ya. Bahkan kadang-kadang tenaganya kurang, akhirnya sampai melibatkan tenaga orang lain pun juga sampai banyak sekali tenaganya ya, untuk mengurus harta itu. Ya. Sudah begitu kalau sudah terkumpul biasanya orang khawatir itu kalau hartanya hilang itu. Ya. Belum lagi nanti kemudian pasti ya mau sibuk apa? Dihitung ya paling ya kita ngitungnya ya sedikit gitu. Orang saya pikir enggak punya pikiran macam-macam uang gitu. Ya. Intinya justru malah orang yang sedikit harta itu ini justru malah bisa tenang, bisa hilang dari berbagai macam kepayahan dalam hidupnya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, memang kalau kita mengkaji Al-Quran ya, yang namanya harta itu kan sebagai perhiasan dunia. Ya. Al-malu wal-banuna zinatul hayatid dunya. Jadi yang namanya harta, anak itu memang merupakan perhiasan dunia, itu jelas ya. Dan kemarin Pak Fadil juga barusan mengkaji itu ya dengan menyebut bahwa yang namanya orang senang harta itu ya itu sudah menjadi semacam naluri atau fitrah ya. Al-Quran dengan sangat tegas menyatakan zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddati dan seterusnya itu. Itu menginformasikan kepada kita bahwa yang namanya manusia itu siapapun ya memang wajar itu kalau senang dengan harta benda itu. Ya. Tetapi ingat ya, Al-Quran itu kemudian mengingatkan wal baqiyatus salihatu 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ya. Tetapi ingat ya bahwa meskipun yang namanya harta benda, anak itu merupakan perhiasan dunia, tetapi amal yang saleh itu lebih baik ya. Dan dan juga nanti bisa menjadi harapan yang
lebih baik juga nanti di akhirat kelak itu. Ya. Jadi langsung diingatkan seperti itu. Ya. Artinya apa? Artinya memang ya bagi seorang yang mukmin ya, yang namanya harta itu jelas ya tadi merupakan perhiasan dunia dan wajar kalau kita senang, tapi harus kemudian betul-betul disadari bahwa ada yang lebih baik dari sekedar harta itu. Ya. Atau kalau seandainya punya harta sekalipun, maka kemudian harta itu jangan hanya berhenti pada kesenangan duniawi, ya, tetapi kemudian harus diorientasikan untuk kepentingan akhirat. Ya. Itulah sebabnya maka di tempat yang lain Al-Quran menyatakan bahwa yang namanya harta itu ujian gitu. Ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anakmu itu ujian bagi kamu. Ya. Artinya apa? Kalau ujian itu ya memang hasilnya bisa dua kan ya. Dengan harta itu kita justru kemudian mendapatkan kebaikan, atau dengan harta itu sebaliknya kita akan mendapatkan keburukan. Ya. Dan kalau bagi orang munafik, orang kafir, oleh Allah malah sudah dinyatakan dengan tegas, ya, harta itu malah sebagai siksaan di dunia. Ya. Dalam surat At-Taubah 55 itu eksplisit itu Allah menyebutkan itu. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu ayyu'adzibahum biha fid dunya. Ya. Ya karena apa? Karena yang namanya orang munafik, orang kafir itu, harta itu ya lalu orientasinya untuk kepentingan dunia itu, tidak diorientasikan akhirat. Nah kalau hanya untuk kepentingan dunia saja, untuk tadi kesenangan duniawi harta itu, wah ya itu tadi akibatnya hanya menjadi siksaan saja. Ya. Di akhirat tidak ada apa-apanya. Nah kalau orang mukmin memang ada harapan ya, harta itu kemudian ketika diorientasikan untuk akhirat, ya tadi itu ya, di akhirat nanti akan menjadi tabungan, justru malahan, dan itu akan menjadi kebaikan bagi orang-orang mukmin itu. Harta itu tidak hanya di dunia tapi juga lebih-lebih nanti untuk kebahagiaan di akhirat kelak itu. Nah kalau orang kafir, kenapa kok harta itu sampai disebut sebagai azab? Loh iya, isinya kepayahan toh. Wong cari harta itu tidak mudah. Carinya harta susah, ya, direwangi apa istilahnya orang Jawa itu. Apa sikil go, sirah go sikil ya. Kok kemudian lalu hanya berhenti untuk kepentingan dunia, selesai ya sudah. Isinya pun payah tok itu. Hanya ngurusi dunia tok itu ya, itu. Ya. Nah oleh karena itu sekali lagi dalam perspektif ini sekali lagi memang harus hati-hati dengan harta itu malahan, dan justru sekali lagi yang membuat tenang itu bukan banyaknya harta, tapi justru malah harta yang sedikit itu. Ya. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan nanti di akhirat bahwa yang namanya harta itu akan dimintai pertanggung jawab. Ya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ya. Nanti kamu di akhirat itu akan dimintai pertanggung jawab terhadap nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepadamu, termasuk harta itu. Ya. Dan di akhirat juga nanti besok ya, semakin banyak harta itu semakin banyak hisab. Ya. Dalam hadis Nabi itu juga dinyatakan itu, orang yang paling banyak hisabnya di akhirat nanti adalah orang yang paling banyak harta. Ya. Nah inilah alasan-alasan mengapa lalu sekali lagi bahwa yang namanya orang itu ketika ingin mendapatkan ketenangan, sekali lagi letaknya bukan pada harta yang banyak, ya, tetapi kecukupan itu. Meskipun harta yang sedikit, asal itu cukup, ya, wah itu sudah cukup, itu sudah bahagia orang itu. Makanya dalam hadis Nabi itu ada dinyatakan seseorang itu, ya, nuwun sewu Bapak dan ibu-ibu, kalau di pagi hari kok kemudian dia aman, ya, tidak ada gangguan apa-apa, ya, lalu kemudian badannya sehat, ya, lalu kemudian ada rezeki yang bisa dimakan untuk hari itu saja, ya,
Itu kata Nabi itu sudah luar biasa bahagianya orang itu semestinya. Ya, itu Nabi mencontohkan seakan-akan dunia itu sudah dikumpulkan untuknya itu. Ya, nah, ini ya. Nah, Bapak dan Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tentu saja bukan berarti lalu kemudian kita itu tidak boleh punya harta yang banyak, itu ya tidak begitu ya. Islam sekali lagi tidak pernah itu melarang orang punya harta banyak, itu enggak. Silahkan punya harta yang banyak. Tetapi dengan catatan asal harta itu kemudian ya ya pasti mencarinya payah pasti ya dengan segala macam usaha. Kemudian kalau dapat yang mesti kemudian ya kita harus memanage dengan baik. Nah justru manage-nya ini ya di samping cara mencarinya baik, memanage untuk tasarrufnya juga harus baik. Nah kalau harta itu kok kemudian lalu bisa seperti itu di dalam genggaman kita, itu dalam tangan kita, dalam manajemen kita itu, insya Allah ya harta yang banyak itu ya meskipun toh jelas itu ketika di dunia membuat kita payah, ya mungkin kurang bisa istirahat, tapi kan kemudian kalau tasarrufnya benar, ya untuk sedekah, untuk zakat, untuk kepentingan sosial, kepentingan ibadah. Nah, harta yang kita kumpulkan di dunia itu nanti di akhirat sekali lagi bisa menjadi tabungan. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, ya puasa ya yang kita lakukan itu dunia ya boleh dikatakan merupakan apa namanya ya hal yang bisa membongkar tadi itu ya ilusi seakan-akan yang namanya untuk bisa mendapatkan rohah ya. Ketenangan, santai tadi itu ya, itu dengan harta yang banyak. Tidak ternyata kan ya, nyatanya kita puasa itu kan boleh dikatakan seperti tidak punya apa-apa. Loh ternyata tenang kok, ya. Malah baik-baik saja kok ya. Ya, kita dengan tidak makan, tidak minum selama hampir setengah hari itu ya, nyatanya tidak mati, tidak apa-apa, ya. Dan kita puasa ini kan kayak seperti dididik kan ya untuk dalam tanda petik menjadi orang tidak punya ya dalam tanda petik ya. Nah, bayangkan uang kita ini sebenarnya punya apa-apa ya, tapi nyatanya tidak boleh untuk dimakan ya. Loh berarti kan kita seperti orang tidak punya itu ya. Punya istri misalnya sampai punya 4 sekalipun, nyatanya juga tidak boleh gauli. Loh, itu sama aja dengan tidak punya dalam tanda petik itu. Jadi puasa itu sebenarnya luar biasa di dalam mendidik kita untuk menjadi orang yang tadi itu ya meskipun toh kaya sekalipun tapi merasa tidak punya ya karena tadi itu kemudian nyatanya kita tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seksual ya. Nah, tetapi tentu saja ya ini hanya merupakan semacam pendidikan ya. Karena apa? Karena memang hakikinya ya kita masih punya apa-apa ya. Nah, justru dengan puasa seperti ini kita lalu kemudian ya hikmahnya bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak punya betulan itu ya. Nah, lalu apa? Kalau kita sudah punya empati bahwa orang-orang yang tidak punya itu betul-betul memang untuk makan saja susah ya, nanti pada ujungnya kita lalu kemudian kalau memang punya harta yang banyak bisa berbagi ya. Itu sebabnya maka dalam puasa itu kita diwajibkan untuk zakat fitrah itu. Itu maksudnya apa ya? Supaya orang lain yang selama ini betul-betul memang tidak punya itu ya, susah makan, susah minum itu lalu kemudian setidaknya di hari raya itu betul-betul bisa menikmati makan, minum, dan berhari raya dengan sebaik-baiknya, dengan selelainya. Jangan sampai ada seorang di antara kita itu ketika hari raya itu kemudian menderita, tidak bisa makan, tidak bisa minum gitu. Ya. Bahkan malahan kita juga tidak hanya zakat fitrah ya. Di dalam bulan Ramadan itu kita juga anjurkan untuk banyak bersedekah ya. Dan Nabi menyatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan ya. Kita lalu kemudian ya praktekkan itu kan ya. Setiap malam ya
taraweh, bawa uang ya untuk seberapapun yang kita punya kita masukkan di kas kotak masjid itu ya. Ada takjilan kita ikut ya secara bergiliran untuk takjilan yang buka puasa sore itu, kemudian untuk tadarus Al-Quran dan lain sebagainya ya. Bahkan sebagian kita juga membayar zakat mal itu meskipun toh ketentuannya tidak harus bulan Ramadan, tapi pada umumnya juga pada bulan Ramadan untuk mendapatkan berkah dari sedekah di bulan Ramadan itu. Nah sehingga dengan demikian yang namanya harta tadi itu kalau toh seandainya banyak ya, dan kalau harta banyak tadi itu jelas memang membuat kita payah ya, karena mencarinya ya payah, mengurusnya ya payah, tapi kemudian punya dampak jangka panjang, yaitu di akhirat kelak kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir dari harta yang kemudian setelah kita kumpulkan kemudian kita share atau kita bagikan itu. Nah, berbeda sekali lagi dengan tadi orang munafik, orang kafir yang memang oleh Allah itu harta yang banyak itu malah justru memang oleh Allah dijadikan sebagai azab di dunia, siksa di dunia. Karena apa? Karena dengan harta yang banyak itu mereka payah pasti ya. Dan payahnya itu ya hanya payah aja itu di dunia itu, tidak ada sama sekali efek baiknya di akhirat kelak itu. Nah, itu mengapa kok lalu harta itu menjadi azab bagi orang munafik dan orang kafir itu. Nah, bagi kita sekali lagi orang yang beriman, orang Islam ini ya sekali lagi ya memang sekali lagi kalau ingin tenang betul itu ya serau usah kakek duit ya. Neng nak duitnya akeh ya alhamdulillah, tapi uang ini kemudian ditasarufkan dengan cara yang sebaik-baiknya supaya bernilai ibadah ya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan itu semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.